Halo, saya Elvira Kerunisa. Pemindahan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menjadi salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah pembangunan Indonesia. IKN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, menjadi Smart Forest City yang inklusif dan berkelanjutan, dan menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana perkembangan pembangunan IKN? Apa kemudian tantangan yang harus dihadapi untuk mengejar target pembangunan? Sudah bergabung bersama kami Guru Besar Planologi Universitas Diponegoro, Bambang Susantono, yang juga sebelumnya menjabat sebagai Kepala Otorita yang pertama ya Pak ya. Itu catatannya, karena sudah tercatat di MURI. Baik, Pak Bambang apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah mengundang. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Setelah sekian lama berpuasa, tidak banyak berbicara kepada media, akhirnya kini Pak Bambang meluangkan waktu. Ada banyak pertanyaan yang ingin kami ajukan, terutama tentang IKN, karena kita melihat bagaimana ini menjadi proyek luar biasa. Pak Bambang berada di garis terdepan, baby-nya Pak Bambang begitu. Sudah cukup happy Pak dengan progres pembangunan IKN sejauh ini? Jujur ya, saya mixed feeling. Nah, kenapa mixed feeling? Karena memang kalau kita lihat, kita kan bangunnya ini sampai 2045 ini ya. Jadi kita nggak mengecilkan ini hanya sampai tahun ini saja. Walaupun akhir tahun ini adalah tahap pertama. Penting itu tahap pertama. Dan saya pikir pada tahap pertama ini kita juga harus mengkaji ulang ya, mereview. Bukan apa-apa karena memang setiap tahap kan ada reviewnya. Nah setelah ini nanti zamannya Presiden Prabowo, itu 5 tahun ke depan tahap kedua, diteruskan masing-masing 5 tahun hingga 2045. Nah kenapa saya sebut mixed feeling? Karena kalau mungkin dari sisi infrastruktur, dari sisi fisik, itu kita bisa lihat sendiri kemarin di 17 Agustus dan seterusnya memang sudah mulai ada yang terbangun. Terutama di apa yang disebut di sumbu kebangsaan, kawasan inti pusat pemerintahan. Sumbu kebangsaan ini, Pak ya. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa, dan saya selalu menyatakan, membangun kota itu adalah membangun masyarakat. Masyarakat atau people itu adalah inti dari satu kota. Apakah kota itu nanti akan menjadi kota yang dalam bahasa yang gaul itu asik gitu ya, atau kota yang biasa-biasa aja, yang membosankan, kalau ke sana nggak ada yang dilihat, ataupun kalau ada yang dilihat nggak enak untuk tinggal gitu ya. Itu benar-benar akan tergantung kepada bagaimana masyarakat di kota itu nanti akan berinteraksi. Gitu. Jadi ada istilahnya ada kohesi sosialnya di situ, sehingga nanti kota itu menjadi kota yang memang tidak hanya layak huni, livable, tapi juga dicintai, lovable. Dan konsep itu sebenarnya sudah ada di IKN, tinggal nanti siapapun yang menjadi kepala otorita akan menjalankan secara step by step. Livable, lovable, dan juga harus sesuai dengan target ataupun roadmap yang sudah disiapkan. Di awal kan ini memang, tadi di pembuka saya mengatakan, ini ambisi yang cukup besar, targetnya luar biasa. Belakangan kita melihat tampaknya sudah mulai sedikit agak redup targetnya. Berbicara mengenai pemindahan ASN yang ternyata kemudian mundur, dan ada beberapa konsep yang ternyata tidak bisa dijalankan, termasuk hambatan investasi. Pak Bambang melihat ini? Saya kok nggak terlalu khawatir tentang investasi ya. Kalau kita melihat pengalaman dari negara-negara lain di dalam memindahkan ibu kota, memang pada tahap awal itu biasanya yang akan membangun adalah pemerintah, gitu ya. Karena memang dibutuhkan satu confident dari international investor ataupun domestic investor bahwa memang pemerintah itu awalnya akan memberikan satu dasar atau fondasi untuk kota ini spin off istilahnya ke depan. Nah, dan juga yang kita bangun itu adalah fasilitas publik. Ya, rekan saya Andrinov yang pernah menjadi Menteri Bappenas dan pada awalnya beliau menggagas selalu menyatakan bahwa ini kota publik gitu ya. Nah, sebetulnya yang kita bangun ini memang masih banyak fasilitas-fasilitas publik yang memang dari sisi commerciality itu memang tidak terlalu komersial. Ya. Sehingga kalau saya lagi melihatnya sudah seharusnya pemerintah itu masuk ke situ dulu. Nah investor ini menarik, kenapa kok domestic investor yang masuk duluan ya, karena kita tahu sekitar 50-an triliun itu memang dari groundbreaking 1 hingga groundbreaking 8 kemarin itu memang sudah
dikomitmenkan. Saya bilang komitmen ya, karena beberapa dari mereka memang tidak akan membangun cepat-cepat. Ada yang sudah membangun cepat-cepat, ada yang belum. Yang cepat-cepat apa? Contohnya hotel sudah ada, ya. Hotel Nusantara, Hotel Kubika itu juga yang bintang 3 sudah ada. Kemudian kita tahu juga ada beberapa rumah sakit. Ya. Nah, kembali ke domestic investor, karena mereka memang lebih tahu kondisi di dalam sehingga mengelola risiko itu buat mereka lebih gampang dibanding yang international investor. Nah, kemarin dalam kapasitas kami, saya sebagai utusan khusus yang untuk kerjasama internasional, salah satu tugas saya adalah mendorong bagaimana investor asing ini mau untuk masuk. Nah, saya cerita ini jadi nih Mbak Fira ya, agak panjang nih. Nah, di dalam waktu itu saya tanya, kenapa kok sekitar 400-an letter of intent atau letter of interest sudah ditaruh di IKN, tapi yang menjadi benar-benar investasi itu hanya 1-2 saja. Ya, misalnya Sembawang Corp sudah masuk untuk membangun listrik ya. Nah, ternyata mereka jawabannya beragam, tetapi kami mengadakan satu jajak pendapat. Dan ini adalah survei kuantitatif. Mungkin yang pertama untuk IKN ya. Kembali sekitar 101 jawaban dari 101 investor. Nah, yang menarik adalah apa hal-hal yang menurut mereka membuat mereka wait and see. Ya, karena mereka hampir semua bilang kami nanti lihat lagi kondisinya. Yang pertama adalah regulation certainty. Ini investor asing ya kita bicara ya. Jadi kepastian regulasi buat mereka ternyata sangat-sangat penting. Bagaimana aturan ada, bagaimana aturan tidak dirubah semena-mena, dan kejelasan, certainty and clarity istilahnya. Kepastian dan kejelasan tentang aturannya, itu nomor 1. Nomor 2 yang menarik juga adalah mereka masih melihat ada pertanyaan tentang market demand. Bagaimana pasar mereka gitu, kalau saya mau buka katakanlah mall besar gitu ya, atau kalau saya mau membuka satu amusement center untuk taman katakanlah Disney Jungle gitu, saya ngarang nih ya. Itu tentu mereka akan tanya, siapa nih mau datang? Ini market demand. Nah, kemudian dari situ juga ada biasa ini, saya kira yang 2 ini biasanya juga mengemuka, yaitu economic stability, political stability, dan yang kelima ini yang menarik buat saya adalah ketersediaan sumber daya manusia, talent availability. Jadi mereka concern, saya mau nyari orang-orang yang kira-kira sesuai dengan apa yang saya inginkan di perusahaan saya kalau saya buka di situ, dari mana ya gitu. Karena sekarang mereka belum lihat gitu. Saya kejar lagi kan. Maksudnya apa? Ya karena sekarang kan orang-orang yang memang katakanlah di dalam skill yang terakhir itu ada digital nomad ya. Anak-anak muda ini yang sangat melek digital dan punya kreativitas. Itu mereka semuanya di Jawa atau malah di Bali Pak, atau malah di Batam. Gitu. Jadi gimana supaya mereka itu tertarik untuk kerja di IKN? Ini penting menurut mereka. Itu Mbak, jadi kira-kira begitu investor itu. Jadi apa yang dilakukan saat ini belum cukup membuat mereka tertarik? Dalam bahasa terang ya. Oke, berarti ada yang salah dan harus dilengkapi, disempurnakan sehingga kita bisa menarik investasi yang lebih besar untuk IKN. Saya tidak mengatakan ada yang salah, tetapi memang stage-nya begitu. Nah, stage selanjutnya saya kira harus dilengkapi tadi. Bagaimana pemerintah nanti, Presiden Prabowo menjamin misalnya gitu ya. Oke, ini ke depan ini aturan mainnya gini loh. Gitu ya. Yang kedua adalah tadi, kita akan mulai memindahkan ASN TNI Polri. Gitu. Mulai kapan? Nah, itu nanti akan bisa dihitung dan itu menjadi satu demand. Karena yang pindah itu tidak hanya TNI, ASN, dan Polri, tetapi juga mereka yang swasta kan. Kan rumah sakit ada pegawainya, kan mall ada pegawainya, hotel ada pegawainya. Bagaimana secara totalitas ini dilihat sebagai satu potensi demand oleh para investor itu. Itu PR 2025 saya kira itu. Karena tadi Pak Bambang sudah menyebutkan nanti bagaimana will dari pemerintahan Pak Prabowo, tapi kita juga melihat sejauh ini dari sisi anggaran misalnya. Terlihat cukup berbeda dibandingkan di era kepemimpinannya Pak Jokowi. Dan kemudian banyak analisa mengatakan kemungkinan IKN ini tidak menjadi skala prioritas di pemerintahan Prabowo Gibran. Saya melihat ini menjadi satu kesempatan untuk melakukan konsolidasi. Ya.
kita lihat hampir semua pembangunan ibu kota atau pemindahan ibu kota baru, itu selalu ada masa-masa di mana mereka harus konsolidasi sehingga masyarakat itu terbentuk. Jadi kalau kita lihat seperti grafik ya Pak ya, itu bukan grafiknya lurus gitu ya, artinya satu yang eksponensial gitu. Tetapi ada titik-titik tertentu dari pembangunan perkotaan di mana memang orangnya harus masuk dulu. Orangnya ini harus berinteraksi, jangan lupa ini pendatang ya. Pendatang, mereka di antara mereka harus berinteraksi, di antara mereka dengan penduduk lokal, jangan lupa di sana juga sudah ada penduduk lokal yang langsung bersentuhan itu kira-kira 40.000. Terutama di Kecamatan Sepaku ya. Itu kan harus membentuk satu kerekatan sosial. Ya, dan itu perlu waktu. Nah, jadi kalau dalam bahasa saya tidak terlalu mengkhawatirkan adanya satu dalam tanda petik perlambatan, karena mungkin ini dibutuhkan. Jadi kita bangun semuanya fisik segala macam udah jadi ya udah gitu. Kalau engineering kan begitu. Saya juga engineer ya. Jadi begitu dibangun sudah ada schedule-nya jadi gitu. Tapi terus kita lihat kiri-kirian kan ini orangnya mana ya gitu ya. Dan itu terjadi misalnya di Naypyidaw, di ibu kota baru Myanmar. Ya, kota baru itu punya semua fasilitas yang luxury. Dari hotel, kemudian istana, gedung-gedung pemerintah, golf, lapangan golf ada, bahkan di sana ada juga pagoda yang hampir sama dengan pagoda di Yangon ya. Tetapi orangnya nggak ada, gitu ya. Kenapa orangnya nggak ada? Nah itu tadi, karena ekosistemnya tidak terbentuk, masyarakatnya tidak bentuk. Jadi kembali kepada di profesi saya sebagai perencana kota, ada adagium bahwa kota itu yang paling penting 3 hal. Yang pertama people, yang kedua people, yang ketiga people. Jadi bukan hanya sekedar pembangunan fisik saja ya Pak Bambang? Exactly. Itu yang menurut saya yang harus memang nanti agak ditwist, agak penekanannya itu nanti ke depan itu agak digaris bawahi gitu. Sehingga nanti program-program untuk kemasyarakatan itu bagaimana mengisi rohnya. Ini kota kan ini sekarang belum ada rohnya menurut saya. Hanya fisik aja gitu ya. Tapi bagaimana nanti rohnya itu supaya jadi kota yang asik buat semua. Jadi buat teman-teman milenial itu nanti mereka bisa hang out gitu ya. Tapi mereka tetap bisa terhubung dengan London, bisa terhubung dengan New York, bisa terhubung dengan Tokyo misalnya. Itu yang harus diciptakan. Oke. Dan itu harus didukung dengan lingkungan yang memang mendukung agar komunitas orang-orangnya hidup asik kalau tadi Pak Bambang mengatakan seperti itu. Ya. Pak Bambang berbicara mengenai isu lingkungan. Ketika progres pembangunan IKN sejak awal, ketika Pak Bambang masih aktif begitu sebagai kepala otorita hingga sekarang, isu lingkungan ini menjadi salah satu isu yang diperbincangkan. Menurut Pak Bambang saat ini apakah juga sudah on the track atau memang ada PR yang harus dibenahi? Ya, ini sangat valid ya karena kita membangun di tengah-tengah satu ekosistem yang disebut the heart of Borneo. Jadi organisasi internasional, kemudian organisasi-organisasi multilateral itu sangat menggarisbawahi masalah-masalah yang berhubungan dengan ESG sebenarnya. Environment, lingkungan, S-nya sosial, G-nya governance. Nah, kembali ke masalah lingkungan ya. Jadi mereka sebetulnya berharap IKN ini kan 252.000 hektar yang dibangun cuman 25%. Sisanya 65% akan dihutankan kembali menjadi hutan tropical forest. Hutan nih ya. Dan di situ sebetulnya bisa menjadi salah satu contoh dunia bagaimana kita melakukan preservasi dan reforestasi. Ini menarik di reforestasi karena mereka kebetulan tertarik semua nih. Kalau Anda berhasil, kita punya hope nih dunia. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di Kongo, hutan di Kongo atau hutan di Amazon. Karena ada model nih di tempat Anda. Kembali lagi tadi 65% kan akan dihutankan kembali. Nah, lingkungan itu memang sekarang menjadi salah satu yang disorot oleh dunia ya. Dan kita kebetulan pada waktu kami masih di sana punya peta jalan misalnya untuk bagaimana Nusantara itu akan menjadi kota pertama di Indonesia yang akan carbon netral by 2045. Dan itu lebih cepat dari Indonesia ya. Indonesia 2060 loh carbon netral dan mereka dia di dalam dokumen yang
dihasilkan oleh otorita IKN itu kita bertekad 2045 kita harusnya sudah karbon netral. Terus kemudian kita juga di dalam langkah reforestasi tadi, penanaman hutan kembali, penghutanan kembali menjadi hutan tropis. Kan ada beberapa persemaian yang akan dibangun, salah satunya Mentawir misalnya ya. Mentawir itu bisa 15 juta hingga 20 juta pohon lah per tahun ya. Yang penting juga di situ adalah bagaimana kita meningkatkan keanekaragaman hayati. Karena kalau kita bicara tropical forest atau hutan tropis, itu kita harus bicara isinya apa. Dan isinya itu ternyata banyak sekali yang belum tereksplor, yang belum kita ketahui. Ini juga sangat menarik buat semua global audience ya. Dan mereka memvalue ini sebagai salah satu value dari Sustainable Forest City yang dipunyai oleh IKN. Nah, apakah kita sudah on the track? Saya agak diplomatis menjawab bahwa kita perlu banyak ke PR nih di sini. Gitu ya. PR pertama adalah benar-benar membangun di lapangan, kontraktor kita gitu di lapangan, dengan benar-benar sensitif kepada lingkungan. Jadi misalnya yang dibuka 5 kali 5 meter gitu ya sudah itu aja. Jangan kiri kanannya juga dibuka gitu ya. Diterabas semuanya. Diterabas semuanya, apalagi yang diterabas itu misalnya hutan bakau. Hutan bakau yang primer lagi gitu ya. Ini kejadian. Dan pada waktu saya di otorita ini ditegur oleh deputi yang membidangi lingkungan hidup. Ataupun kita juga sensitif terhadap area-area yang dekat sekali dengan area konservasi. Sungai Wain misalnya ya. Ada satu kejadian yang pada waktu itu hampir viral, tetapi kita bisa menerangkan gitu ya. Ada orang utan yang masuk ke proyek jalan tol. Gitu. Ini sempat viral, jadi kelihatan gitu ya. Waduh, ini kalau kami tidak punya hubungan baik dengan organisasi internasional, tentu kita sudah divonis pada waktu itu membangun tidak memperhatikan lingkungan. Tapi terus kita bilang bahwa kita mencoba menyediakan apa yang disebut wildlife crossing. Jadi kalau ada jalan di situ, kemudian mereka keluar masuk ke jalan, sebetulnya yang salah kita atau mereka gitu ya. Karena itu lintasan mereka itu, Mbak. Gitu, lintasan mereka. Karena ada jalan itu terpisah kan, sehingga kita harus membuat satu crossing atau satu koridor di mana mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah ini contoh-contoh kecil di mana kita memang harus lebih memperhatikan masalah-masalah lingkungan ini sebagai cap buat kita kalau kita memang ingin diakui dunia sebagai Sustainable Forest City ke depannya gitu. Jadi ada value yang dipegang oleh seorang Bambang Susantono termasuk tadi yang sudah dijabarkan. Ini sebenarnya memang harus dipertahankan jika kita ingin mimpi besar mengenai IKN ini tercapai sesuai target. Karena kemudian value ini banyak tantangannya dan mungkin ada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan value ini, maka saat itu Pak Bambang menyatakan mundur dari kepala otorita. Salah satu hal yang mungkin saya memvalue itu sebagai juga bagaimana saya juga berhadapan dengan dunia ya. Karena saya kemana-mana saya selalu bilang bahwa inilah satu transformasi dari Indonesia, di mana Indonesia ingin memperlihatkan untuk membangun proyek sekelas ini, kita memegang teguh komitmen kita tentang ESG, ya, Environment Social Governance. Dan kita kota pertama pada waktu itu yang mempunyai komite ESG di tingkat kota. ESG ini kan biasanya komitenya ada di korporasi. Belum ada kota yang punya ESG. Tapi kami mencoba membuat satu komite ESG yang nantinya akan mengawal. Kebetulan ada 9 orang. Saya sebut mereka 9 pendekar gitu ya, ESG. Dan dikepalai oleh sahabat saya, Profesor Renald Kasali. Nah, ini model seperti ini sebetulnya dicari. Karena saya teringat pada waktu pertama-tama kemudian ada diskusi panjang dengan Presiden Jokowi, beliau menyatakan bahwa kita coba Indonesia eksperimen. Kita meloncat ini, transformasi. IKN ini kan kotanya kota smart ya. Nah, digital semuanya pakai IoT, Internet of Things, AI di mana-mana misalnya gitu ya. Jadi ada satu lompatan di mana kita harus lakukan secara teknologi menjadi smart city, tapi semua hal fundamental tentang ESG tetap harus ada. Lingkungannya harus dijaga, masalah perubahan iklim, sosialnya harus inklusif. Ya. Sehingga kalau saya katakan ke teman-teman otorita itu, Anda kalau membuat sesuatu di dalam koridor di kawasan inti pusat pemerintahan, selalu pikirkan apa yang Anda sudah berikan kepada
saudara-saudara kita di Kecamatan Semaku misalnya. Kalau di dalam airnya bisa diminum, harusnya di luar juga bisa dong. Ya kan? Kita inklusif nih kan. Kalau di dalam ada angkutan umum, katakanlah angkutan umumnya nanti sangat modern. Apa angkutan atau transportasi yang bisa diberikan kepada anak-anak SD di sekitar situ, ibu-ibu di sekitar situ, gitu. Yang sekarang sudah ada. Jadi dalam bahasa inklusivitas itu harus benar-benar seimbang. Gitu. Nah value-value itu yang saya pegang teguh. Jika kemudian ada suara-suara yang mengatakan saat itu Pak Bambang dinilai tidak berani mengambil keputusan dengan cepat. Pak Bambang mendengarkan itu? Ada beberapa yang menyampaikan. Ada suara seperti itu? Saya kasih contoh aja ya. Ada masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu menurut saya harus ada prosesnya. Ya, memang dari 36.000 yang dilepaskan masih ada 2.000 yang masih dalam tanda petik ada dispute. Itu menurut saya harus diselesaikan secara baik ya. Jadi memang harus ada dialog demi dialog demi dialog. Dan masyarakat itu harus benar-benar ditaruh di tempatnya yang sangat mulia gitu ya. Sampai sekarang belum kelar loh. Gitu. Saya dibilang nggak terlalu cepat kan, tapi buktinya sampai sekarang belum kelar. Jadi memang harus ada proses gitu menurut saya, dan proses itu harus inklusif, partisipatori gitu ya. Kita ingin membangun sesuatu yang baru, jangan kita lakukan hal-hal yang sama dengan yang kemarin. Gitu. Misalnya udah kita terabas saja misalnya gitu. No, there is no way kalau saya pribadi ya melihat itu sebagai satu pendekatan. Kita harus melakukan pendekatan baru kalau memang mau transformasi. Kembali kepada inklusivitas di mana masyarakat harus diperankan sebagai inti dari pusat pembangunan. Oke, jadi bukan sesuatu yang harus diburu-buru, tapi ada value juga yang harus dijaga di sana sehingga pembangunannya betul begitu ya, tidak melanggar aturan-aturan, kaidah-kaidah. Kita tidak ingin melakukan sesuatu yang kemudian nantinya disesali ya Pak ya, generasi selanjutnya. Berbicara mengenai IKN sendiri, ini sedang ramai juga ada usulan mengenai Jakarta dan IKN kemudian. Nah, Pak Bambang sudah senyum duluan ini. Ini kan Pak Bambang juga sempat menyampaikan usulan ini. Twin sister ya Pak ya? Twin cities katanya. Twin city atau sister city. Oke. Apakah kita kemudian bisa masuk di situ IKN dan Jakarta? Pertimbangannya seperti apa dari Pak Bambang? Begini, kalau saya coba memahami kolega-kolega saya di Asosiasi Sekolah Perencanaan atau Sekolah Planologi ya se-Indonesia, itu kita sementara kita sisihkan dulu apa yang katakanlah istilahnya ya, apakah itu nanti duet city, sister city, twin cities, oke, belakangan. Tapi yang sekarang kita hadapi ataupun kita punya adalah secara legal ya, IKN akan jadi ibu kota. Ya, Jakarta juga punya undang-undang DKJ. Di dalam dua undang-undang itu tersebut bahwa mulainya IKN menjadi ibu kota adalah kalau sudah ada Kepres. Gampangnya begitu ya. Dan kita belum tahu kapan itu akan keluar. Dan kita belum tahu kapan itu. Ya. Sehingga pasti akan ada masalah transisi ini. Di mana Jakarta tetap memainkan perannya sebagai ibu kota, sedangkan IKN sedang berproses untuk bersiap diri. Even nanti bersiap diri, pindahnya kan nggak semuanya langsung semua boyongan itu kan nggak ya, pasti akan bertahap. Dan itu terjadi di transisi di kasus-kasus ibu kota yang baru yang lain. Jadi ada satu masa di mana memang dua-duanya akan memainkan peran secara bersama-sama. Kalau kita masih pegang undang-undang IKN ya, gitu ya. Ini soalnya kemarin ada investor juga bilang undang-undangnya kan bisa dirubah Pak, gitu. Jadi dalam satu masa ada dua ini, ada dua kota yang berbagi peran, paling gampang begitu. Nah pertanyaan adalah berapa lama, gitu ya? Berapa lama pembagian peran ini terjadi? Itu tentu tergantung kepada pemerintahan yang akan datang, kapan dia akan mulai menyatakan bahwa ini secara de jure, IKN secara de jure menjadi ibu kota, kemudian nanti secara bertahap mereka akan
memindahkan pusat administrasi pemerintahannya, apakah trias politikanya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipindah, baru nanti akan dideklar bahwa kita akan memainkan fungsi penuh, atau di dalam perjalanannya memang bisa juga kedua kota ini berbagi peran. Jangan lupa di Afrika Selatan itu pusat eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu dibagi di 3 kota. Mungkin. Jadi kemudian juga ada adagium, ada teori yang menyatakan perbedaan antara kapital dan kapitol. Satu pakai A, satu pakai O. Kapital itu adalah kota yang mau nggak mau, suka nggak suka, tetap akan memainkan perannya sebagai fungsi finansial, ekonomi, dan commerce. Saya pribadi melihat Jakarta akan tetap seperti itu. Kan sejarah Jakarta ini panjang menjadi ibu kota. Dari zamannya Sunda Kelapa, Batavia, Jayakarta, dan seterusnya. Jadi sebagai pusat perdagangan, sebagai pusat ekonomi finansial, Jakarta akan tetap memainkan perannya di situ. Sebagai kapital A, gitu ya. Sedangkan kapital ini biasanya berhubungan dengan kedudukan politik, administrasi negara, politik sebagainya. Nah mungkin ini yang nanti akan step by step akan dipegang oleh Jakarta, di IKN. Jadi Jakarta akan tetap menjalankan fungsi sebagai pusat finansial seperti halnya New York misalnya. Jakarta akan menjadi Washington DC, ya, atau IKN akan menjadi Washington DC, ya. Atau nanti Jakarta akan tetap menjadi seperti Almaty kalau di Kazakhstan. Nah, kemudian Astananya, pusat pemerintahannya itu akan jadi IKN. Ini skenario planning yang dilakukan oleh teman-teman dari ASPI itu. Jadi mereka skenario planning itu what if, apa yang terjadi gitu ya. Dan saya kira ini akan tergantung kepada pemerintah nanti apakah akan segera mungkin mengeluarkan Kepres atau enggak, gitu ya. Atau ya kita lihat dulu sampai semuanya settle, semuanya oke, trias politikanya di sana, baru kita pindah, bisa aja gitu. Jadi hal-hal ini merupakan hal-hal yang varian-varian yang mungkin terjadi, tetapi mau nggak mau, suka nggak suka, menurut saya Jakarta akan tetap memainkan perannya sebagai pusat perdagangan, finansial, dan ekonomi. Di beberapa contoh yang tadi Pak Bambang sebutkan, itu butuh waktu berapa tahun Pak kemudian sehingga kemudian peran 2 kota ini bisa berjalan seiringan dan bisa mewujudkan itu? Bervariasi ya, capital and capital ini bervariasi. Dan ada yang sampai sekarang pun juga masih memainkan peran kan, misalnya Amsterdam dan Den Haag. Den Haag itu adalah pusat administrasi, politik dan sebagainya. Amsterdam tetap menjadi pusat misalnya ekonomi, bisnis dan seterusnya. Ya tadi Washington DC dengan New York, kemudian Canberra di Australia, dengan Sydney dan Melbourne itu juga berbagi peran gitu ya. Jadi menurut saya akan tergantung kepada skenario apa yang akan dimainkan oleh pemerintahan baru, berapa lama ini, dan akan dijadikan apa IKN ini gitu ya dalam waktu dekat. Karena kan nggak ujuk-ujuk dan perlu waktu. Bayangan saya sih 5 tahun itu bukan waktu yang panjang ya, itu pendek gitu. Dan mungkin juga nggak akan selesai gitu ya. Kalau kita bicara semuanya lengkap, kan tergantung tadi bagaimana pemerintah baru akan menyikapi dan kemudian akan melakukan apakah itu percepatan ataupun juga sesuatu yang tergantung kepada market, bisa aja. Gitu. Tapi kita kan nggak ingin lihat apa yang kita sudah bangun itu nggak terutilisasi kan. Nah, gitu. Jadi kita pengen juga lihat istananya nanti dipakai, kemudian gedung-gedung pemerintahannya mungkin ada beberapa departemen yang akan pindah duluan. Silakan. Oke, jika kemudian ada yang mengatakan konsep seperti ini, usulan ide seperti ini seakan-akan menutupi saja bahwa pembangunan IKN ini ternyata tidak sesuai dengan target. Dan kemudian menyesalkan mengapa kemudian di awal begitu bersemangat dan belakangan muncul konsep-konsep seperti ini. Saya kira bisa saja ya orang berpikir ke arah konspirasi teori ke arah sana ya. Tapi menurut saya ini realistis lah gitu ya. Bahwa kan kita membangun sampai 2045. 5 tahun ke depan itu akan diisi oleh apa, itu kita sampai sekarang belum jelas. Ya. Walaupun undang-undang dan Perpres 63 itu yang dibuat oleh teman-teman Bappenas dulu, lampirannya sudah jelas. Apa yang harus dilakukan 5 tahun ke depan. Kelihatan tuh apa yang harus dibangun segala macam ya. Tetapi memang tidak ada skenario untuk pemindahan yang ada waktunya. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Selama masa transisi ini siapa yang akan jadi ibu kota de facto? Menurut saya tetap Jakarta.
gitu. Selama ini belum siap, belum diketok, ya pindah. Gitu, Jakarta akan tetap memainkan perannya sebagai de facto kapital dan kapitol. Oke. Gitu. Oke. Ini kita menanti will dari pemerintahan baru Prabowo Betul. Gibran. Ada pesan mungkin Pak untuk pemerintahan selanjutnya? Ini IKN mau diapain ini? Idealnya seperti apa yang harus dikejar apalagi? Ya, saya kira kita ini pembayar pajak ya, sudah menggunakan APBN kita untuk membangun sesuatu di sana. Yang pertama, optimalisasi dari apa yang sudah terbangun. Jangan sampai ini tidak digunakan secara optimal. Gitu ya. Apapun nanti skenario-nya silakanlah gitu ya. Yang kedua, kembali kepada adagium bahwa masyarakat itu harus menjadi inti dari pembangunan itu. Ya, jadi menurut saya sih harus banyak kegiatan-kegiatan ataupun upskilling dan reskilling istilahnya. Upskilling itu mereka yang saudara-saudara kita di sana itu ditingkatkan menjadi orang-orang yang ngerti digital misalnya gitu. Reskilling mereka mungkin juga harus cari area-area di mana mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan gitu ya. Karena saya selalu bilang jangan sampai teman-teman di kecamatan, saudara-saudara kita di kecamatan Sepaku itu jadi penonton gitu ya. Kita pengen mereka merupakan bagian dari ini. Dan yang ketiga pegang ESG harus gitu ya. ESG. Environment Social ESG itu lingkungan, sosial dan tata kelola. Karena kalau itu tidak dipegang maka reputasi dari kota ini di tingkat internasional juga akan dipertanyakan. Nah, kita pegang kemarin itu benar-benar ingin agar ESG ini menjadi salah satu roh dari IKN ke depan. Jadi mudah-mudahan dengan itu saya kok tidak khawatir Mbak Vira kalau terjadi pelambatan. Mungkin yang lain khawatir ya, buat saya sih ada waktunya gitu ya. Ada waktunya di mana nanti yang pindah ke situ akan membentuk masyarakat, interaksi dengan mereka yang hidup sekarang di Sepaku dan seterusnya. Dan biarlah ini menjadi roh dari kota itu ke depan. Oke. Terakhir Pak Bambang, setelah purna tugas sebagai utusan khusus, apakah nanti masih akan terlibat lagi di IKN? Atau untuk sementara di luar dulu? Atau seperti apa? Saya ingin mengajar. Gitu ya. Jadi saya kembali ke kampus karena banyak sekali memang dalam masa saya 2 tahun lebih sedikit itu satu teorema baru yang mungkin akan berkembang. Gitu ya. Dan juga melihat riset dan sebagainya sangat menarik sebetulnya. Membangun kota itu apalagi sekelas IKN banyak hal baru sebetulnya yang bisa kita pelajari dan banyak model yang sebetulnya kita bisa buat tidak hanya untuk Indonesia loh, tapi juga untuk global audience. Baik. Banyak hal baru dan kita berharap ini memang sesuai mimpi kita bisa menjadi simbol Indonesia, kebanggaan di pentas dunia internasional. Sangat setuju. Baik, Pak Bambang terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di special interview with Bambang Susantono, Guru Besar Planologi Universitas Diponegoro. Saya Elvira Karunisa, terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa.